Dalam suasana hening dan tenang ini, marilah kita mendengarkan sabda Buddha. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Gemar berdana atau memiliki kebajikan atau pandai menahan, mengendalikan diri, suatu tumpukan jasa yang telah ditimbun dengan baik bagi seorang wanita atau pria. Dalam cetia-cetia atau sangga, dalam perorangan atau dalam tamu-tamu, dalam seorang ibu, dalam seorang ayah, bahkan dalam seorang saudara tua. Inilah sebuah harta yang disimpan paling sempurna, tidak mungkin hilang di antara yang ditinggalkan. Jika harus meninggal, ia membawanya. Tiada seorang lain pun dapat mengambilnya. Perampok-perampok tidak dapat merampasnya. Maka lakukanlah perbuatan berjasa. Inilah harta yang berlipat ganda. Inilah harta yang memuaskan keinginan para dewa. Apapun yang mereka inginkan atau akan memperolehnya, mereka akan mendapatkannya karena buah-buah jasa-jasa mereka. Dan setiap kejayaan manusia, setiap kebahagiaan surga, bahkan kesempurnaan nibbana, semuanya diperoleh karena buah-buah jasa. Sabbi Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap ning, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, setelah kita bermeditasi dan bimbingan dari Bhikkhu Sangha, selanjutnya mari kita mohon kepada Yang Mulia Bante untuk bisa mendapatkan bimbingan Dhamma di sana. Bagi Bapak Ibu yang membawa buku, dibuka halaman 22. Bapak Ibu, Kesediaan Sang Buddha membabarkan dharma yang belum ketemukan dengan mengatakan, terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sungguh sangat berbahagia dalam suasana yang cerah hari ini, tidak ada gerimis ya, tidak hujan. Kita bersama-sama masuk dalam bulan Katina, di mana sudah menjadi kegiatan rutin di kalangan umat Buddha. Di bulan Oktober November ini adalah bulan penuh berkah bagi umat Buddha. Kalau saudara-saudara kita yang beragama Muslim mempunyai bulan penuh berkah, bulan Ramadan atau puasa, bagi umat Buddha bulan Katina ini yang tahun ini dimulai tanggal 18 Oktober sampai nanti 16 November. Jadi silahkan Bapak Ibu memaksimalkan datangnya bulan Katina, bulan penuh berkah ini dengan selalu mengingat Dhamma, dengan selalu mengingat Sangha sebagai pelestari Buddha Dharma. Mungkin di antara Bapak Ibu ya ada yang belum kenal, biar lebih familiar ya, nanti ceramah Dhamma yang tentang Katina ini akan saya bagi dari biku yang hadir. Jadi biku yang hadir tujuan datang ke sini jauh-jauh dari Banyuwangi ini juga ingin berdana ya, berdana Dhamma ya, berdana Dhamma dan Dhamma khotbah itu nilai kebajikannya sangat luar biasa. Jadi kehadiran para biku ini bukan untuk pajangan atau pameran, namun nanti akan memberikan Dhamma Diksana, urian Dhamma yang berkaitan tentang dana ya.
Kami, yaitu saya adalah Biku Dharma Maitri, ya. Saya berasal dari Yogyakarta, ya. Tapi kalau suruh ceramah bahasa Jawa saya juga sudah kesulitan, ya, karena sudah seringnya pakai menggunakan bahasa Indonesia, ya. Bahkan kapan hari saya pernah mencoba bahasa Jawa itu mah ditertawain, ya, ya, ya. Itu, ya. Jadi nanti masing-masing para biku akan memberikan uryan dhamma tentang dana, namun karena mengingat waktunya juga sangat terbatas nanti, dan biar Bapak Ibu tidak terlalu malam, ya, pulang nanti kurang lebih 10 menit sampai 4 jam masing-masing biku ini, ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ya, bertahan, ya, bertahan di sini, ya. Bapak Ibu sedang yang saya hormati, pada kesempatan ini Bapak Ibu berbondong-bondong ke wihara menyatakan bakti kepada sangga yang selesai menunaikan masa wasa, masa musim penghujan. Sebetulnya masa wasa itu cocok di zaman Sang Buddha. Wasa artinya hujan. Ini menyelesaikan masa musim kemarau sebetulnya itu, ya. Bukan musim hujan lagi, ya. Malah justru baru datangnya musim hujan, ya, itu. Namun yang dipentingkan di sini adalah semangatnya, sebab kalau masing-masing negara itu merubah masa, ya, wasanya, nanti akan kacau urutan-urutan perayaan-perayaan di dalam agama Buddha ini. Pada malam hari ini sesuai dengan kalender Buddhis adalah bulan Katina. Apa makna pengertian dari bulan Katina? Yang pertama, istilah Katina, salah satu nama bulan atau kalender India kuno, ya, India kuno, ya. Katina itu nama bulan seperti nama bulan sesuai dengan kalender internasional. Ada bulan ini bulan Oktober, bulan November, jadi bulan Katina itu Oktober dan November ini masuk dalam bulan Katina. Nama bulan India kuno, bulan kalender, itu pengertian yang pertama. Karena agama Buddha itu memakai perayaan-perayaan itu disesuaikan dengan nama bulan peristiwa itu terjadi, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi masa kehidupan Sang Buddha diperingatinya dengan menggunakan nama bulan-bulan peristiwa itu terjadi. Jadi yang pertama adalah nama bulan. Tolong dicatat Bapak Ibu, nanti di saat khotbah ada kuis, ya. Jadi jangan sambil ngantuk-ngantuk, ya, tapi betul-betul diperhatikan nama bulan India kuno. Yang kedua, istilah Katina adalah nama bintang, salah satu bintang, ya. Namun bintang ini berbeda dengan bintang-bintang yang lain, cahayanya yang paling cerah, paling terang. Ini sebagai simbolisasi, ya, sebagai simbol biku-biku yang selesai menjalankan wasa-wasa, ibarat bulan itu paling cerah, ya, kinclong lah, gitu. Secara spiritual, ya, bukan secara fisik. Kalau secara fisik, ya, tentunya tidak ada gunanya. Sekalipun juga ada kaitannya, ada korelasinya. Orang yang melatih spiritual, ya, itu wajahnya berseri-seri dan lebih cerah. Tapi orang yang tidak pernah melatih spiritual, tiap hari itu marah terus, ya, coba wajahnya kan butek, ya, ya, menakutkan, butek, ya, keruh wajahnya. Jadi Bapak Ibu, ya, melatih kesabaran, cinta kasih, bahkan objek-objek meditasi pun bisa merubah wajah kita. Oh, Bapak ini suka meditasinya objeknya cinta kasih, warnanya merah, ya. Objeknya tentang kebijaksanaan, warnanya apa? Kuning, ya. Objeknya misalnya tentang semangat, warnanya jingga, campuran dari warna-warna itu, ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu nama bulan yang paling cerah, ya, paling terang, ya. Kemudian yang ketiga, istilah Katina adalah nama alat ukur membikin jubah, ya. Sebetulnya alat ukur bikin jubah ini sampai sekarang itu cuma di kamus saja, ya. Dalam kenyataannya alat ukur saya saja sudah biku jadi sekian lama itu
namanya alat katina itu belum pernah tahu, tapi di kitab suci itu ada, ditulis katina itu alat ukur bikin jubah. Mungkin kalau sekarang kalau bikin jubah atau bikin baju itu seperti meteran, mungkin seperti itu ya, meteran untuk mengukur baju ya. Itu beberapa pengertian tentang katina ini. Bapak Ibu di saat hadir katina ini berarti Bapak Ibu ikut melestarikan Buddha Dharma, karena Bapak Ibu akan berdana kepada sangga ya, ikut melestarikan sangga-sangga yang tidak pernah didukung oleh umat ya. Dengan dana dari umat itu bisa punah ya, bisa punah sangga itu ya. Ya, di dunia ada sangga yang sudah punah, yaitu sangga bikuni Theravada. Itu tidak ada lagi, sudah punah. Kenapa bisa terjadi? Bisa juga karena tidak didukung oleh para umat yang loyal ya kepada sangga bikuni pada waktu itu. Bisa juga karena loyalitas ya para bikuni juga lemah juga. Jadi sesuatu yang tidak pernah didukung ya itu akan punah juga. Maka Bapak Ibu hadir di sini dengan dana yang akan diberikan, Bapak Ibu sebagai pelestari dhamma ya. Dengan dana dari Bapak Ibu dan ya agama Buddha tetap akan bertahan. Kemudian tujuan dari katina ini di samping pelestarian dhamma, Bapak Ibu juga melatih diri, mengikis ya keserakahan ya. Karena orang itu berpikirnya kan untuk mendapat terus ya. Bahkan doa saja jangan diharap ya, jangan dinilai kalau orang rajin di depan altar itu terus orang yang alim. Tidak selamanya seperti itu. Karena tidak sedikit di depan altar itu komat kamit ya, apa yang diucapkan minta-minta terus, minta-minta terus ya. Jarang yang bersyukur di depan altar itu. Kebanyakan ya mengembangkan keserakahan. Semoga saya, semoga saya, semoga saya. Itu juga memupuk keangkuhan seseorang ya, itu. Jadi di dalam agama Buddha ya, kita telah diajarkan oleh Sang Buddha bahwa berdoalah bukan untuk kepentingan dirimu sendiri, tapi kepentingan untuk orang banyak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itu doa yang universal. Bahkan di kalangan agama yang lain pun saya sering mendengar, mereka sering menirukan juga ya. Ya ketemu biku sapi sata bawantu sukitata gitu, ketemu biku gitu tuh ya. Tapi jangan diterjemahkan di dalam bahasa Jawa sadi soto ya. Jual mbako maksudnya sadi soto kan jual mbako ya itu ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, apa saja yang didanakan dan sebagai latihan untuk pelestarian Buddha Dharma dan melatih ya mengikis keserakahan ya, sudah saya bawakan ya beberapa voucher ya ini. Kenapa saya setiap katina itu membawa gambar seperti ini ya, tujuannya agar dana Bapak Ibu itu secara maksimal dipakai untuk pelestarian dhamma, tidak bertumpuk-tumpuk, membusuk dan rusak sebelum dimanfaatkan. Kalau yang didanakan terlalu banyak barang ya, barang fisik yang nyata, itu numpuk-numpuk, misalnya sabun, odol, pasta yang tahun kemarin saja masih ya, bikunya kan terbatas. Nah, maka untuk mengantisipasi itu dipakailah voucher-voucher itu. Apakah ada nilai manfaatnya sama? Tetap sama. Bapak Ibu misalnya saja berdana 10.000. Saya ingin berdana untuk jubah. Ya sudah, Bapak Ibu berdana 10.000, udanakan uang 10.000 ini, namun pikirannya ya, saya berdana jubah kepada sangga. Pikirannya itu ya, berpikir ya di saat dana itu dalam bentuk uang. Saya berdana jubah dalam bentuk uang ya. Nah, kalau masing-masing bawa jubah misalnya ya, yang pertama menyulitkan saya sendiri, yang mobil saya bisa penuh ya itu di sini. Nah, kalau misalnya satu wihara di kota-kota besar ada 50, ada 100 jubah, apa enggak penuh mobil saya ya. Dan perkembangan biku juga enggak sebanyak itu, numpuk-numpuk terus ya.
Itu jadi untuk mengantisipasi ya, itu pakai voucher ini ya, pakai visualisasi Bapak Ibu ya, menggambarkan saya berdana ini berdana jubah kepada sangga ya. Namun sebetulnya ada satu hal yang ingin saya sampaikan bersifat rahasia ya, tentang jubah ini ya, karena rahasia jangan diceritakan yang lain ya. Orang yang berdana jubah sebetulnya itu satu tekad agar kelahiran yang akan datang menjadi biku ya. Sebetulnya ada yang mau? Karena sesuai benih yang ditanam, yang ditabur, itulah yang akan dituai. Saya menanam jubah, besok panen jubah juga. Memang ini jarang ditekankan karena takut kalau digembar-gemborkan ini berdana jubah nanti jadi biku, malah tidak ada yang dana jubah lagi. Takut jadi biku nanti ya. Saya berdana jubah diganti semoga kehidupan yang akan datang saya murah sandang ya, ya sandang, karena berdananya pakaian untuk biku ini ya, itu. Kemudian bikunya biar tidak kelaparan ya, karena biku tidak punya usaha, tidak punya gaji ya, biar tidak kelaparan Bapak Ibu berdana makanan. Apa manfaat berdana makanan? Dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang Bapak Ibu akan murah pangan ya, sesuai dengan benih yang ditanam itu yang akan dituai ya, itu. Kemudian biar bikunya tidak cekrah-cekrih ya. Apa cekrah-cekrih? Tahu? Kayak sakit-sakitan. Berdana obat-obatan, tapi jangan obat terlarang. Obat untuk kesehatan atau berdana jamu ya. Kalau mau berdana jamu boleh, jamunya itu jamu anti miskin ya, 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 berdana obat-obatan ya ini. Kemudian berdana kebutuhan kehidupan sehari-hari. Nah, saya ambilkan contoh Bapak Ibu berdana HP. Kehidupan sehari-hari para biku kan tidak lepas dari HP ya. Ya banyak macam kehidupan sehari-hari itu ya. Bapak Ibu bisa mengira-ngira sendiri atau tanya ya, Bante perlu apa? Nah, itu. Ya ada 4 kebutuhan pokok ya. Kemudian satu lagi ya, 4 kebutuhan pokok bagi para biku berdana tempat tinggal. Silakan Bapak Ibu yang punya beberapa sertifikat ya itu didanakan, tidak usah banyak-banyak, salah satu saja ya, di mana ya mungkin syukur yang sekiranya bisa untuk bikin wihara, silahkan didanakan sertifikatnya ya. Sertifikat yang asli ya, jangan yang palsu atau fotokopian ya. Itu tidak laku ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan datangnya bulan Katina ini semoga Bapak Ibu kebajikannya itu semakin bertambah, karena ada keistimewaan berdana di bulan Katina ini. Bapak Ibu menikmati jasa kebajikan di bulan Katina itu bukan saja habis dinikmati dalam 1 kelahiran, 2 kelahiran, namun beberapa kelahiran itu bisa menikmati karena kebajikan berdana di bulan Katina ini. Selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang antusias datang pada malam hari ini ingin berdana kepada sangga. Semoga sangga tetap lestari sampai kapanpun. Tepuk tangan untuk sangga.